Saya, Maria Yuliana Guntilde da Silva. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah pada SMP Swasta Katolik Santo Gabriel Larantuka yang terletak di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Yang akan Bapak Ibu saksikan ini adalah praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yakni berkaitan dengan bagaimana menerapkan langkah-langkah inquiry kolaboratif dalam kegiatan program workshop pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi angket yang saya bagikan ini sebagai tindak lanjut kegiatan proses awal untuk melaksanakan program kerja saya, yaitu kegiatan workshop. Sudah selesai Ibu? Oke, terima kasih. Sudah selesai Ibu, terima kasih. Sudah, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman Bapak Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk melihat bagaimana berdasarkan hasil telaan dokumen yang telah dilakukan oleh tim kurikulum yang menyangkut RPP, modul ajar dan instrumen penilaian, juga angket yang telah disebarkan ke Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, dari situ kita lihat banyak sekali kita mengalami kendala atau kekurangan yang terkhusus menyangkut pembelajaran mendalam ini. Ya. Maka kira-kira apa usul saran dari Bapak Ibu untuk mengatasi masalah ini? Baik Ibu, saya yang pertama, mungkin dari saya itu, kita beberapa guru yang dari SMP ini kan sudah mengikuti pembelajaran mendalam tuh Ibu, hingga kalau bisa saran saya, kita manfaatkan guru-guru ini sebagai fasilitator untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pembelajaran mendalam itu sendiri. Apalagi trennya sekarang adalah kurikulum yang merdeka, pendekatannya mendalam, pembelajaran mendalam. Jadi supaya guru-guru juga kompetensinya meningkat melalui sosialisasi pembelajaran mendalam ini. Dari saya itu Ibu. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi. Baik. Mungkin dari saya singkat saja, mungkin saya juga setuju dengan usulan dari Pak Ian bahwa mungkin kita perlu meningkatkan pelatihan seperti workshop terkait dengan pembelajaran mendalam ini dan perlu mengaktifkan kembali Komben. Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak atas usul dan sarannya. Sesuai kegiatan, rencana kegiatan kita adalah bahwa kita akan melakukan workshop dalam waktu yang akan datang. Maka untuk menjawab permasalahan kita tadi, dalam waktu beberapa hari ini akan kita lakukan kegiatan workshop menyangkut pembelajaran mendalam. Ya. Terima kasih atas usul sarannya. Oke, terima kasih. Adalah praktik baik terkait penerapan pembelajaran mendalam, itu workshop pembelajaran mendalam oleh fasilitator sekolah. Inquiry kolaboratif itu sendiri adalah sebuah pendekatan yang sistematis dan berbasis tim, di mana sekelompok profesional, dan ini kegiatan inquiry kolaboratif ini sering dilakukan oleh guru atau pendidik yang bekerja bersama secara reflektif untuk mengidentifikasi tantangan, menyelidiki peran mereka, dan menerapkan solusi baru untuk meningkatkan hasil belajar murid. Ada 4 siklus ya. Yang pertama, assess atau identifikasi atau menilai. Tahapan yang kedua, perencanaan implementasi. Siklus yang ketiga adalah implementasi atau pelaksanaan. Siklus yang terakhir ya adalah mengukur, merefleksi dan memperbaiki. Kita sekarang membuat program sekolah berdasarkan analisis SWOT ya, sekolah. Jadi salah satunya adalah program yang hari ini kita buat. Jadi workshop tentang proses pembelajaran mendalam ini. Judul programnya adalah pelatihan pembelajaran mendalam berbasis inquiry kolaboratif bersama fasilitator sekolah. Selamat pagi anak-anak.
Apa kabar kalian hari ini? Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jennifer dan Joshua. Jennifer alasan apa sehingga dia tidak bisa masuk? Nah Joshua ada 3. 1. Kesepakatan kelas yang pertama. Aktif. Oke, yang ketiga jangan tarik lagi. Hembus. Oke, terima kasih. Apa yang kamu rasakan? Relax. Kalau begitu kaitan dengan usahanya tuh apa? Silakan. Upaya untuk menggerakkan suatu beban. Usaha itu kita lambangkan dengan W. Itu merupakan gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi ini tujuannya hari ini kita mau capai. Jadi Besarnya gaya yang menyebabkan benda bergerak. ah. Satu Newton untuk tarik sampai 2 meter. Oke, mantap pas. Jika gaya diperbesar dan perpindahan tetap, maka usaha yang dikeluarkan juga besar. Karena gayanya besar dan perpindahannya tetap. Jadi kita harus menggaya yang dikeluarkan dengan perpindahan yang tetap. Kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa bawah usaha merupakan besarnya gaya asalkan benda tersebut berpindah. Rumusnya adalah W sama dengan F gaya dikali dengan S perpindahan. Usaha bernilai 0 meskipun ada gaya yang diberikan. Contohnya, salah satu dari kami mendorong lemari dengan massa 50 kg dan lemari tersebut tidak berpindah sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan kegiatan workshop dengan menyusun rencana pembelajaran dan model pembelajaran, sekarang kita menerapkan di dalam kelas. Setelah kita melakukan penerapan FPP itu di dalam kelas, maka hari ini kesempatan kita untuk mengevaluasi rekan kerja kita yang sudah melakukan praktik baik sesuai dengan FPP yang telah disusun menyangkut pembelajaran mendalam. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu kami tim supervisi sudah turun untuk mensupervisi salah satu teman kita dalam pembelajaran di kelas. Maka kesempatan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ina sebagai salah satu tim supervisi untuk memberikan masukan atau hal-hal catatan untuk Pak Ian yang disupervisi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan Pak Ian pada saat itu, saya melihat bahwa yang pertama apresiasi untuk Pak Ian, kelasnya sangat hidup. Yang saya melihat bahwa kekurangan dari Pak Ian itu pada kegiatan pendahuluan. Di kesepakatan kelas itu, Pak Ian sebenarnya kesepakatan kelas itu anak-anak yang membuat, tapi di situ saya lihat ada 2 poin yang Pak Ian ambil. Dari ketiga kesepakatan itu, 2 poin yang Pak Ian ambil. Pak Ian buat sendiri kesepakatannya, satunya dari anak-anak. Menurut saya, sebaiknya kesepakatan kelas itu tidak perlu dibuat lagi, dilanjutkan pada kesepakatan pertemuan sebelumnya. Yang berikut, saya melihat di diskusi di kelompok itu ada kelompok tertentu yang sama sekali pasif, aktifnya hanya 1 orang. Di kelompok lain tuh ada yang semuanya aktif. Mungkin
ya Pak Iannya mendampingi, tapi ada kelompoknya mungkin ketika Pak Ian sudah tidak ada di situ, mereka kembali pasif. Hanya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, kira-kira untuk Pak Ian sendiri, ada beberapa catatan yang dilakukan oleh Ibu Ina tadi dalam pembelajaran ke depan. Mungkin apa langkah yang bisa diambil oleh Pak Ian dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya di kelas? Baik Ibu, terima kasih Ibu Ina atas masukannya. Nanti untuk pembelajaran yang akan datang, nanti saya akan merefleksi kembali dan menerapkan kembali di pembelajaran yang selanjutnya terkait kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas harus dari anak-anak. Anak-anak yang mengajukan dulu, baru guru yang menyimpulkan secara bersama-sama dengan mereka. Kemudian, dan saya juga nanti pada kegiatan inti juga, saya kembali lagi harus memantau dan membimbing mereka secara aktif di kelompok-kelompok yang dianggap pasif. Dan mungkin juga saya akan membagi secara rata yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Supaya pemantauannya lebih baik, dan di situ juga akan terjadi peer teaching juga menurut saya. Terima kasih Ibu. Saya kembali. Terima kasih Pak Ian. Baik, selamat siang anak-anak yang terkasih. Siang Ibu. Baik, kita setelah melalui pembelajaran bersama Pak Ian tadi di kelas, Ibu ingin mengetahui kira-kira bagaimana perasaan kamu punya ketika setelah mengikuti pembelajaran bersama Pak Ian tadi. Coba mulai dari ya. Kalau saya, Weekend. waktu saya mengikuti pelajaran dengan Pak Ian, tentu saja perasaan saya senang dan menggebu-gebu karena materi baru yang akan segera kita pastikan. Terus perasaan asik karena Pak Ian juga bawaannya asik, jadi kami dalam kelas itu bawaannya positif terus pas pelajaran. Baik. Kalau dari Tasya? Kalau saya pastinya senang Ibu karena kita mulai belajar materi baru, terus ada prakteknya juga, jadi pasti tidak bosan kalau belajar. Selain itu, waktu praktek itu seru Ibu, jadi tidak membosankan waktu belajar. Baik. Kalau dari Rina? Kalau dari saya itu menyenangkan Ibu, karena kita satu kelompok dengan teman-teman, kita bekerja sama, kita cari pendapat masing-masing. Namun mungkin ada hal yang bikin pembelajaran itu jadi kurang efektif buat teman-teman yang lain, apalagi teman-teman yang tidak berpartisipasi dengan baik atau yang mungkin tidak ikut arahan dengan baik begitu. Jadi mungkin ada hambatan, ada juga ada positifnya, ada negatifnya Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya kalau setelah ya, berarti materi ini walaupun materi fisika ya, IPA, fisika, walaupun banyak orang beranggapan bahwa fisika itu sulit, tapi dengan cara pembawaan ini membuat materi itu jadi asik dan menyenangkan. Baik, sekarang yang menjadi kendala atau hambatan kira-kira selama dalam proses pembelajaran bersama Pak Ian itu apa? Dari Niken. Oke. Kalau menurut saya saking asiknya Pak Ian punya waktu pembelajaran, kami jadi terbawa suasana dan lupa waktu kalau harus bergantian pembelajaran. Namun kadang-kadang menurut saya penjelasan dari Pak Ian tuh terlalu cepat, apalagi untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu, mungkin menurut mereka susah dipahami karena terlalu cepat. Jadi Pak Ian, saya mohon jelaskan lebih lagi. Oke, terima kasih. Dari Tasya? Kalau dari saya, menurut saya waktu pembelajaran itu sudah baik. Hanya waktu praktek itu kan kita membutuhkan alat-alat dan bahan. Nah, alat-alat dan bahan itu kami dalam kelompok itu harus alat-alat dan bahannya itu terbatas Ibu. Jadi harus dibagi-bagi atau bertukar-tukar Ibu. Jadi menurut saya kalau misalnya harus menunggu kelompok lain untuk memakai, setelah itu kita memakai, itu menurut saya terlalu menghambat waktu sehingga banyak waktu yang terbuang-buang untuk menunggu. Oke, berarti hambatannya di alat dan bahan. Oke, Renya? Kalau dari saya Ibu, tetap saya memilih partisipasi teman-teman itu ada yang kurang. Karena kan kita ini banyak kelompoknya, jadi mungkin Pak Ian tidak selalu fokus dengan semua kelompok, pasti ada yang satu kelompok saja atau mungkin 2 kelompok saja, sehingga kelompok lain yang kesulitan juga pasti membutuhkan waktunya Pak Ian untuk menjelaskan lagi tuh Pak, itu Ibu. Jadi mungkin partisipasi teman yang kurang fokus di materi mungkin ada, karena mungkin Pak Ian yang menjelaskan terlalu cepat tadi seperti ini kayak kamu. Itu saja Ibu.
Sekian video praktik baik dari saya, semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih.